Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rembuk Tua. Kali ini kami mempersembahkan kisah dari sebuah hikayat yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga, yaitu Hikayat Eyang Kertapati. Semoga dapat menambah pengetahuan dan mengambil pelajaran maupun hikmah dari hikayat ini. Selamat menyaksikan. Tiba-tiba suasana desa Perigi pada pagi yang tenang berubah riuh. Pasalnya, lagi-lagi warga kehilangan hewan ternak mereka. Selama ini mereka telah berusaha melakukan penjagaan di malam hari secara bergiliran. Akan tetapi, selalu saja pada harinya, ternak mereka berhasil dicuri. Pencuri tersebut sangat lihai, bahkan ia tidak pernah meninggalkan jejak sekalipun. Sepertinya bukan manusia yang mencuri ternak kita, kata Pak Wira. Ah, jangan bicara sembarangan Pak Wira. Mana mungkin ada hantu mencuri ternak, sahut Pak Cato. Ya bisa saja Pak, lah kalau manusia pasti meninggalkan jejak. Setidaknya setiap berkeliaran di malam hari, Pak Wira menjawab. Sudah-sudah. Bapak-bapak, tidak ada gunanya kita berdebat seperti ini. Kita harus kembali mencari cara baru sepertinya. Apa yang bapak-bapak kemukakan ada benarnya juga. Kedua-duanya harus kita waspadai. Jika yang mencuri manusia, kita lawan dengan tenaga. Nah, mengenai kecurigaan Pak Wira, juga tidak dapat kita abaikan, Pak Urah menengahi. Warga saling tatap, kemudian mereka mengangguk. Apa ada yang punya usul? Lanjut Pak Lurah. Bagaimana kalau kita pasang jimat saja di kandang-kandang warga? Siapa tahu, kalau hantu itu datang lagi kita beri penangkal akan bisa kita luluhkan. Sedangkan ronda kita tambah saja orangnya. Jika pencuri itu manusia, maka kita akan buat perangkapnya. Namun, jangan sampai rencana ini ketahuan orang yang benar-benar tidak kita percaya. Bagaimana? Pak Dirun membisiki sesuatu ke telinga Pak Lurah. Pak Lurah terlihat menganggukkan kepala mendengarnya. Lah merasa saran dari Pak Dirun ada benarnya. Baiklah, mohon maaf sebelumnya bukan kami tidak percaya dengan warga. Akan tetapi sepertinya kalian bisa menyerahkan persoalan ini kepada para pamong desa. Biar nanti saya akan mengumpulkan kembali beberapa warga saja untuk mengatasi persoalan ini. Sekarang kalian bisa bubar dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Warga pun membubarkan diri dari kerumunan, kembali ke rumah mereka masing-masing. Hanya beberapa warga saja yang kemudian mengikuti Pak Lurah ke arah rumah Joglo, yaitu tempat pemerintahan desa. Sesampainya di sana, Pak Lurah kemudian menghubungi para sesepuh desa dan juga beberapa orang pintar, untuk bermusyawarah secara tertutup sesuai rencana Pak Dirun. Dari hasil musyawarah itu, mereka telah menyusun rencana dengan matang. Pokoknya, kita semua harus kompak. Pertama-tama, kita akan membuat lubang di sekitar kandang ternak milik para warga. Tujuannya adalah sebagai tempat jebakan jika pencuri ternak warga adalah manusia, kata Sardi. Selanjutnya, para sesepuh desa juga akan melakukan beberapa ritual untuk mengatasi makhluk kasat mata. Lah, wong makhluk gaib ya cuma bisa dilawan dengan ilmu gaib juga. Ilmu hitam sehebat apapun, pasti akan kalah dengan ritual ini, papar Sardi diikuti anggukan warga yang mengikuti rapat hari itu. Hingga pada suatu malam, dari sebuah kandang milik seorang warga yang berada di selatan rumah Pak Lurah terdengar kegaduhan. Ternyata, warga yang pada malam itu tengah berjaga memergoki seseorang yang tengah mencuri kambing. Si pemilik rumah yang mendengar keributan itu pun segera terbangun dan memukul kentongan. Tidak lama kemudian, warga telah berkumpul. Di antara warga yang berkumpul, ada seorang lelaki tua yang bernama Kaki Percing. Betapa terkejutnya Kaki Percing ketika mengetahui ternyata pencuri yang selama ini dicari warga adalah anaknya, Kertadirana. Belum habis rasa kagetnya, beberapa warga kemudian membawa Kertadirana ke rumah Joglo untuk diinterogasi. Kaki Percing bersama warga yang lainnya pun mengikuti dari belakang. Setelah dicerca dengan berbagai pertanyaan, Kertadirana pun mengakui perbuatannya. Lah memiliki kesaktian menghilang, sehingga orang lain tidak bisa melihatnya ketika ia memakai ilmu tersebut. Namun, ternyata ilmu tersebut tidak bertahan selamanya. Lah tidak menyadari jika kesaktiannya sudah punah, sampai akhirnya ia tertangkap. Walah cah bagus anakku, walaupun kita miskin lihatlah ketiga saudaramu tidaklah berbuat seperti itu. Mencuri adalah perbuatan yang terlarang, kata Kaki Percing sambil meneteskan air mata. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu Kertadirana, kami akan membawamu ke Kadipaten. Biarlah pemerintah Kadipaten yang akan menentukan hukuman apa yang pantas untukmu, kata Pak Lurah. Kertadirana kemudian dibawa ke Kadipaten.
Keputusan hukum di Kadipaten membuat Kertadirana akhirnya harus mendekam di penjara selama beberapa tahun. Kertadirana terpaksa harus berpisah dengan istrinya untuk beberapa waktu. Istri Kertadirana pun sangat sedih. Setiap hari ia selalu menangis karena merindukan suaminya. Begitu sedihnya, istri Kertadirarta setiap hari mengobrol dengan burung deruk peliharaan Kertadirana untuk menyampaikan kerinduan. Suatu ketika, istri Kertadirana tiba-tiba berpikir untuk melepaskan burung deruk tersebut agar mencari tuannya. Ia berharap ketika burung deruk bertemu dengan Kertadirana, akan bisa menghibur suaminya itu di penjara. Burung deruk itu pun terbang dan mencari tuannya. Seolah mengetahui keberadaan Kertadirana, suatu hari si burung deruk hinggap di pohon yang berada di lingkungan penjara, tempat Kertadirana di penjara. Kepala penjara mendengar suara burung tersebut dan merasa sangat terkesan. Lapun menginginkan burung deruk itu menjadi miliknya. Setelah beberapa anak buahnya tidak berhasil menangkap burung deruk, akhirnya ia membuat sebuah sayembara, yang isinya akan membebaskan penghuni penjara apabila dapat menaklukkan burung deruk. Semua penghuni penjara sangat antusias mengikuti sayembara itu, tidak terkecuali Kertadirana. Ketika sampai pada gilirannya, Kertadirana bersiul memanggil burung deruk seperti saat dia di rumah ketika merawat peliharaannya. Mendengar siulan Kertadirana, burung deruk pun terbang mendekatlah hinggap di pundak Kertadirana. Semua orang yang melihat kejadian tersebut dibuat heran dengan kelakuan burung deruk itu. Setelah itu, dengan terpaksa ia menyerahkan burung deruk kepada kepala penjara. Sesuai dengan janji kepala penjara, akhirnya Kertadirana dibebaskan dari hukuman. Lapun kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumahlah disambut istri dan seluruh keluarganya. Lapun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya. Selama menjalani masa tahanan, Kertadirana telah banyak berubah. Perilakunya menjadi baik. La memang telah bertobat, tidak lagi menggunakan kesaktiannya untuk berbuat jahat. Setelah kembali ke desa, Kertadirana berusaha menebus kesalahannya dengan selalu menggunakan kesaktiannya untuk menolong warga desa. Kesaktian dan kebaikan Kertadirana, rupa-rupanya tersebar dari mulut ke telinga Adipati. Sang Adipati ingin sekali membuktikan kebenaran kabar kesaktian Kertadirana. Lapun menemui Kertadirana dan memintanya agar menunjukkan kemampuan yang dimiliki Kertadirana, akan tetapi, hal tersebut ditolak Kertadirana dan ia enggan untuk menunjukkannya di hadapan Adipati. La tidak ingin memamerkan kesaktiannya itu. Namun, hal tersebut ditanggapi berbeda oleh Adipati, bahkan justru membuat Adipati merasa tersinggung. Akhirnya, dengan terpaksa Kertadirana menunjukkan kemampuannya. Adipati, terimalah mentimun dariku ini. Kertadirana memberikan sebuah mentimun kepada Adipati. Namun, sang Adipati yang masih merasa kesal pada Kertadirana langsung menghunuskan pedangnya dan membabat mentimun yang diberikan oleh Kertadirana itu. Ternyata, mentimun tersebut kemudian berubah menjadi kobaran api. Melihat hal itu Adipati pun tersenyum, karena akhirnya Kertadirana mau menunjukkan kesaktiannya. Karena terkenal dengan kebaikan dan sifat rendah hati yang dimiliki Kertadirana, membuat ia menjadi salah satu tokoh masyarakat yang disegani. Sampai akhirnya, warga mengangkatnya menjadi lurah. Setelah tua, nama Kertadirana diubah menjadi Kertapati. La menjadi pemimpin yang mengayomi warganya hingga akhir hayat. Walaupun telah tiada warga tetap percaya bahwa jiwa yang Kertapati masih menjaga desa dan Tukwinong yang ada di desa tersebut.